Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak sekalian mampu memahami kisah sengsara Yesus, wafat dan kebangkitannya. Dan yang kedua, anak-anak mampu meneladan pengorbanan Yesus. Kata kurban sangat dikenal di masyarakat. Misalnya ya, membangun jalan, tempat ibadat, lalu memberikan sumbangan ya. Nah, pada situasi khusus seperti ketika terjadi bencana, biasanya muncul orang-orang pemberani yang tidak hanya mengorbankan harta atau kekayaan, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Nah, orang-orang pemberani itu sering diberi kehormatan sebagai pahlawan kemanusiaan. Yesus pun juga melakukan hal yang serupa, namun berbeda. Yesus tidak mengusir para penjajah bangsanya, namun Yesus menolong orang-orang yang menjadi korban. Dalam hal tindakannya itu, Yesus mengartikan sebagai menjalankan perintah Allah yang ia sebut Bapa. Nah, anak-anak, ibu mengajak kalian sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Abraham engkau uji imannya dengan mengorbankan putra tunggalnya, Ishak. Abraham berhasil melampaui ujian itu, sehingga ia jadi bapa orang beriman dan berkat bagi kami semua. Dengan perantaran Musa, engkau menghendaki kurban anak domba yang darahnya dioleskan di jenang tiang pintu, guna menjadi tanda bagi umatmu Israel untuk diselamatkan. Lebih dari itu, engkau sendiri mengorbankan putramu, Yesus Kristus di kayu salib yang darahnya menjadi tanda perjanjian baru dan pengampunan dosa bagi kami, sehingga kami selamat. Terpujilah namamu Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, sekarang mari kita simak kisah seorang anak 16 tahun yang menafkahi adiknya karena ditinggal oleh orang tuanya. Ya, Sony anak yang luar biasa. Dalam usia 16 tahun, ia sudah memiliki sikap sebagaimana orang tua. Ya, dia rela tidak sekolah demi menghidupi adiknya. Dia juga bekerja apapun itu, membantu di warung makan ataupun di warung kopi. Sony bekerja dari sore hingga warung tutup. Semua itu Sony buat demi mendapatkan makan dan sedikit uang untuk hidupnya dan juga untuk adiknya. Karena Sony sangat mengasihi adiknya. Nah, Sony dan Marcel adiknya ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayahnya telah meninggal dan ibunya pergi menikah lagi. Mereka tinggal bersama dengan bibinya, Desi, yang sakit, mengalami gangguan jiwa ya. Nah, tindakan Sony ini sungguh mengagumkan. Ia berani berkorban, ya, tidak sekolah untuk adiknya ya, demi mencari nafkah. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak kisah seorang anak yang menafkahi adiknya ya, karena ditinggal oleh orang tuanya. Nah, sekarang ibu mengajak kalian untuk mendalami kisah sengsara dan wafat Yesus. Di dalam Gereja Katolik ini disebut dengan doa jalan salib. Dan di sini ada 14 perhentian ya. Yang pertama ini, perhentian pertama, Yesus dihukum mati ya. Yesus ditangkap dan dia dibawa
ke sidang Sanhedrin. Nah, karena Yesus itu dituduh melakukan kejahatan dan dia dibawa ke hadapan Pilatus. Nah, lalu Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati dan menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan, ya. Lalu perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Padahal Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai, dan disiksa, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Nah, sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Nah, dalam menuju perjalanan ke Golgota itu sangatlah jauh, ya, sehingga Yesus mengeluarkan banyak darah dari luka-lukanya. Dan pasti Yesus pun juga sangat lelah dan sangatlah lemah karena salib yang dipikul itu sangatlah berat, ya. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Sehingga karena beratnya salib, Yesus pun terjatuh untuk yang pertama kalinya. Para murid Yesus telah lari sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama Yesus. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Ya, Yesus sangatlah letih dan lemah. Padahal perjalanan masihlah sangat jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, ya. Lalu diletakkannya salib Yesus di atas bahu Simon supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lalu yang perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tapi salib yang dipanggul itu sangatlah berat. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati Yesus bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu, dan ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti dia. Nah, diantaranya banyak para wanita yang menangis dan meratapinya. Nah, tetapi Yesus menghibur mereka. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat.
Dan untuk ketiga kalinya, Yesus pun jatuh. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Nah, sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Sungguh Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Nanti silakan dilihat dalam Injil Matius bab 25 ayat 36. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Setelah sampai di Bukit Golgota, akhirnya para serdadu kemudian menyalibkan Yesus. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambat diri lagi kepada dosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat disalib. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Hari sudah mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Nah, setelah mendengarkan keterangan kepala pasukan, Pilatus pun berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membulatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka pun membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Nah, anak-anak, itu tadi rangkaian kisah sengsara dan wafat Yesus. Karena Yesus rela mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Setelah Yesus mengalami penderitaan dan juga wafat disalibkan, Yesus pun mengalami kebangkitan. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bagi Yesus, berkorban ialah wujud nyata dari kasih. Selama hidupnya, Yesus senantiasa berbuat baik. Perbuatan Yesus tidak disukai oleh para pemimpin agama Yahudi karena Yesus mengatakan dapat mengampuni dosa. Bagi para pemimpin agama Yahudi, yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Maka tindakan Yesus tersebut dianggap penghujat Allah. Nah, orang yang berbuat demikian dihukum mati. Karena orang-orang Yahudi tidak memiliki kuasa menghukum mati, maka yang berkuasa itu hanyalah penguasa Romawi, dan mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dalam pemeriksaan, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Justru Pilatus berniat membebaskannya, tetapi orang-orang Yahudi tidak setuju, ya. Akhirnya Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Yesus memanggul salib yang begitu berat dengan tenaga dan pikiran yang sudah lelah. Yesus bergantung di kayu salib kurang lebih 3 jam hingga wafat. Peristiwa menggemparkan terjadi 3 hari setelah wafat Yesus. Jenazah Yesus tidak ada di kubur. Dan para murid mendapatkan kabar dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus dan telah dilakukannya dibenarkan oleh Allah. Sengsara dan wafat Yesus sudah dinyatakan pada perjamuan Paskah dengan para muridnya. Orang-orang Yahudi mengenal kurban Paskah, yakni menyembelih anak domba dan mengoleskan darah anak domba pada pintu. Darah anak domba itu adalah perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Pada perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus melambangkan diri dengan roti dan anggur. Darah Yesus ditumpahkan bagi para murid dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Sengsara dan kematiannya pun dimaknai sebagai perjanjian baru dan kurban penebusan dosa. Nah, dari kisah Sony yang menafkahi adiknya, tindakan Sony merupakan contoh tindakan yang meneladan Yesus. Ya, dalam berbagai situasi kita pun dapat melakukan pengorbanan bagi orang-orang yang kita kasihi. Nah, anak-anak, semoga sengsara
wafat dan kebangkitan Yesus membuat kita menjadi manusia yang baru, yang bebas dari dosa, dan juga memberikan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, baik kepada orang tua, saudara, maupun sahabat-sahabat kita. Nah, sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa jiwa Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, dengarkanlah kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Janganlah kami dipisahkan darimu ya Tuhan. Terhadap musuh yang jahat, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memujimu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.